Malam ini kita kembali untuk hari ketiga dan hari terakhir. Apa yang ingin Allah sampaikan kepada saudara-saudara sebagai marketplace, dan kita akan mendengarkan renungan sedikit, dan setelah itu kita akan berdoa khusus untuk seluruh para marketplace yang terlibat, entah di Indonesia, entah di luar sana, entah di Jakarta, di Batam, di kota-kota lain. Malam ini saya ingin menyampaikan sesuatu hal yang sangat penting bagi kita sebagai orang-orang marketplace. Saya sehari ini berpikir alangkah hebat dan ajaibnya bila seluruh para marketplace bangkit di dalam kekudusan. Seluruh para marketplace bangkit di dalam roh takut akan Allah. Ketika saudara dan saya melakukan bisnis saudara, entah bisnis apapun, baik bisnis yang paling kecil atau umpama jualan online, atau jual makanan, atau sekaligus bisnis yang besar, saudara mengikuti apa yang Tuhan katakan. Apa? Berjalan dalam kebenaran. Saudara tidak konformi dengan hal-hal yang datang daripada dunia. Sekecil apapun tidak pernah konformi. Coba saudara menjalankan bisnis saudara, menjalankan usaha-usaha saudara, berdasarkan firman Allah, berdasarkan kebenaran. Kesulitan pasti datang, karena saudara berbeda dengan dunia ini. Rasul Paulus mengatakan, janganlah engkau sama dengan dunia ini. Karena kita anak-anak kerajaan Allah, kita anak-anak kerajaan surga. Cara kita berusaha, cara kita berbisnis harus beda dengan orang-orang dunia. Kalau saudara sama dengan orang-orang dunia, melakukan trik-trik atau cara-cara yang salah, saudara nggak ada bedanya dengan dunia. Justru Allah ingin memanggil generasi hari-hari ini, para marketplace yang hidup di dalam kebenaran, yang hidup di dalam hukum-hukum Tuhan, untuk diberkati, untuk dipakai Tuhan. Kalau saudara mendengar kata-kata diberkati, ingat, Tuhan sedang tidak berbicara saudara menjadi konglomerat, saudara menjadi orang yang hebat, saudara menjadi kaya raya, bukan. Sama sekali bukan. Ini adalah masa-masa sulit di mana ekonomi dunia sedang hancur dan terpuruk. Di dalam keterpurukan ini, Allah ingin membangkitkan para marketplace yang benar-benar takut akan Allah, yang mengikuti hukum-hukum Allah. Hukum dagangnya Allah itu jujur. Hukum dagangnya Allah itu tidak ngentit, tidak mencuri. Hukum dagangnya Tuhan itu memberikan hak daripada pegawai kita, hak-hak daripada orang-orang lain. Tidak mengambil keuntungan dengan menginjak orang lain. Itu adalah hukum dagangnya Tuhan. Kalau saudara merasa sulit, dengar, Tuhan punya cara untuk memberkati saudara. Bukan usaha saudara, bukan kekuatan saudara, bukan karena saudara pintar, bukan karena saudara MBA, makanya saudara diberkati, makanya saudara sukses, bukan. Tapi karena kasih karunia Tuhan. Allah sedang mencari satu generasi kudus akhir zaman ini. Sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Allah mencari orang-orang yang takut akan Allah. Orang-orang yang mengasihi Allah di dunia marketplace. Coba saudara bayangkan ya, kalau seluruh marketplace yang takut akan Tuhan melakukan bisnis dengan benar, dengan takut akan Allah, dengan hukum-hukum surga. Coba bayangkan, saudara sedang mengubah dunia. Saudara sedang mengubah sistem. Mungkin saudara akan berbicara seperti susah, birokrasi begini di luar, susah, nanti ada orang begini. Ada 1000 alasan untuk saudara tidak melakukan bisnis yang benar. Tapi saya boleh katakan malam ini, saudara harus bangkit berdiri menjadi seorang bisnismen, seorang marketplace yang melakukan usaha-usaha dengan hukum-hukum surga, dengan hukum-hukum kerajaan Tuhan. Karena kekristenan adalah satu generasi yang berbeda dengan dunia ini. Kekristenan adalah bukan terfokus kepada membangun diri kita sendiri. Tetapi kekristenan adalah hidup bagi orang lain. Kalau agama terfokus kepada
kepada diri sendiri menjadi besar. Bagaimana caranya menjadi besar? Dan berbuat baik. Itu agama. Tapi kekristenan bukan seperti itu. Kekristenan adalah hidup kita mencerminkan Kristus dan tidak terfokus kepada diri sendiri. Membangun orang lain sebanyak dan sebesar yang Kristus mau melalui hidup kita di dalam Tuhan. Saya ulang lagi, ini kata-kata akan sedikit sulit. Tetapi kekristenan adalah hidup kita berpadanan dengan kehidupan Kristus, hidup kita bagi orang lain, membangun orang lain sebanyak dan sebesar yang Kristus mau melalui hidup saudara. Di dalam Kristus. Itu adalah satu rumusan bagi seorang marketplace di tangan Allah. Karena hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, seperti yang kemarin saya katakan, malapetaka demi malapetaka akan datang. Tapi bagaimana saudara survive? Bagaimana saudara diberkati? Bagaimana saudara bisa memberkati orang lain? Itu adalah hukumnya. Dan hari-hari ini Tuhan mengatakan, Allah rindu memberkati saudara. Allah rindu membangkitkan satu generasi marketplace yang hidup benar-benar takut akan Allah. Yang hidup menggunakan hukum-hukum Tuhan. Jangan pernah menggunting peraturan-peraturan. Jangan pernah menggunting hak-hak orang. Jangan pernah menggunting apapun untuk kepentingan dan keuntungan diri sendiri. Jangan membangun kerajaan bagi diri sendiri ketika saudara diberkati. Mengapa saya menyatakan demikian, saudara? Ketika saudara mati, hidup kita akan dimulai ketika saudara dan saya mati. Kehidupan saudara dan saya bukan hari ini. Kehidupan saudara dan saya adalah ketika saudara mati, ketika saya mati, disitulah kehidupan awal kita menuju kepada kekekalan. Apa yang saudara putuskan hari ini menentukan hidup saudara di dalam kekekalan bagaimana. Catat baik-baik. Mungkin hari ini saudara usaha dagang dan sebagainya begitu serba sulit dan lain sebagainya. Saudara berkompromi dengan hukum-hukum dunia untuk mendapatkan keuntungan. Sehingga saudara dapat cuan untuk hidup, dapat cuan untuk makan, dapat cuan untuk membiayai kehidupan rumah tangga saudara. Tapi saya katakan, apa yang sedang saudara putuskan dan saudara putuskan untuk masuk dalam kekekalan. Saudara memilih mana? Hukum-hukum dunia tidak dapat menyelamatkan saudara. Kekristenan saudara harus dipertanggungjawabkan. Saya rindu malam ini Roh Kudus berbicara kepada saudara, melembutkan saudara. Saya tahu bisnis saat-saat ini sangat sulit. Saya tahu kondisi ekonomi bukan saja di Indonesia tetapi di bangsa-bangsa sangat sulit. Tapi saya ingin katakan kabar baik kepada saudara. Yesus itu spesialis untuk sesuatu yang susah. Yesus itu sangat spesialis untuk sesuatu yang mustahil. Yesus itu sangat-sangat pintar, sangat-sangat jago untuk sesuatu yang tidak memiliki jawaban di luar sana. Dan Yesus punya jawaban. Cuma satu syaratnya. Tinggallah di dalam Dia. Tinggallah di dalam Kristus. Hiduplah di dalam hukum-hukum Tuhan. Taatilah apa yang Tuhan katakan melalui firman. Seperti yang kemarin ayat yang saya katakan. Menuruti firman Tuhan sehingga saudara dilindungi dari seluruh malapetaka demi malapetaka yang menimpa dunia. Allah rindu memakai para marketplace untuk bangkit berdiri di tengah-tengah bangsa kita. Untuk menerobos masuk kepada rencana Allah yang ajaib bagi Indonesia melalui saudara. Melalui para marketplace. Ketika para marketplace menjadi orang-orang kudus di tangan Allah, berbisnis dengan cara-cara Tuhan, saudara akan mewarnai seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bertanah air termasuk bergereja. Catat baik-baik. Ketika generasi kudus masuk kepada seluruh para marketplace hidup takut akan Tuhan, menjalankan bisnis saudara dengan kebenaran, dengan nilai-nilai Kristus, tidak menunat pajak,
tidak bikin dua pembukuan, dan tidak melakukan hal-hal yang jahat di luar sana, ketika para marketplace berdiri bersama-sama dengan Tuhan untuk pemulihan ekonomi Indonesia, saya harus katakan kepada saudara, akan membawa perubahan yang sangat besar bagi bangsa kita. Dari seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bertanah air, termasuk bergereja. Kenapa saya katakan bergereja? Karena gereja ditentukan oleh marketplace. Kita tidak bisa berbohong. Kondisi hari ini seperti apa? Ketika saudara diberkati, ketika usaha saudara berjalan kembali, bawa perpuluhan kepada Tuhan melalui gereja di mana saudara berbakti. Cari lihat di mana para yatim, di mana para janda yang benar-benar janda, di mana orang-orang yang telanjang, di mana orang-orang yang lapar, di mana ketika Kristus di penjara, adakah saudara datang untuk memberi bantuan? Hati Yesus adalah kasih. Hati Yesus adalah penuh dengan belas kasihan. Sebagai seorang bisnismen, sebagai seorang pengusaha, saudara harus memiliki hati seperti itu. Dan ketika saudara memiliki hati seperti itu, saya katakan, Tuhan enggak akan pernah menutup pintu berkatnya untuk saudara. Di Korintus Tuhan mengatakan demikian. Benih untuk engkau memberi itu datang dari Tuhan. Dan ketika saudara melepaskan benih untuk ditabur, itu akan tumbuh. Dan yang menuai juga saudara. Jadi sebetulnya benih itu datang dari Tuhan. Yang menumbuhkan Tuhan. Yang menuai siapa? Saudara. Di mana? Bukan saja di bumi, tetapi di dalam kekekalan. Saudara sedang mentransfer uang saudara ke surga. Saudara sedang mentransfer kekayaan-kekayaan saudara ke surga. Yang tidak ada mengat dan karat yang dapat merusakkannya. Saya rindu malam ini Roh Kudus berbicara kepada saudara. Memberikan tuntunan dan arahan. Sebetulnya bisnis saudara itu gimana? Ada banyak di antara saudara yang salah tempat. Ada banyak saudara di antara saudara yang salah waktu ketika saudara memulai bisnis. Ada di antara saudara menjadi orang yang bukan orang yang tepat untuk menjalankan bisnis. Ada orang-orang yang seperti ini. Saudara ingin menjadi usahawan. Saudara ingin berusaha sendiri. Tapi Tuhan mengatakan kepada saudara, saudara belum waktunya. Tuhan tidak memanggil engkau untuk usaha sendiri. Tetapi Tuhan memanggil engkau untuk menjadi bawahan dari orang lain. Kalau saudara menjadi orang yang salah di tempat yang salah, saudara tidak akan menjadi apa-apa. Tapi coba berpikir sejenak. Kalau saudara menjadi orang yang tepat, di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, kairos Tuhan, mengerjakan pekerjaan yang tepat, yang memang Allah mau saudara mengerjakan itu. Saudara tahu hasilnya berapa? Tidak terhingga. Jadilah orang yang tepat. Jadilah orang yang tepat di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, mengerjakan pekerjaan yang tepat. Saya ingin mengatakan satu hal kepada saudara. Karena ini Zoom, saya tidak terlalu jelas muka saudara. Tapi saya melihat beberapa orang di tempat ini. Saya ingin mengatakan kepada satu orang di tempat ini, kepada satu laki-laki. Tuhan sudah mengatakan kepada saudara untuk memulai untuk sebuah perkebunan. Tapi entah bagaimana saudara tidak melakukan itu dan saudara menanamkan modal usaha saudara lebih kepada bisnis yang lain. Dan hari-hari ini bisnismu semakin hari semakin sulit dan semakin sulit dan semakin sulit. Tuhan katakan kamu harus kembali. Bercocok tanam itu bukan sesuatu yang buruk. Kalau para marketplace mulai kembali melakukan apa yang Allah mau, tepat apa yang Allah mau, sebetulnya saudara sedang menggiring. Saudara sedang memberikan contoh kepada dunia itu untuk mengikuti kemana arah yang saudara sedang ambil. Saudara harus mengerti arahan kemana sebetulnya saudara harus berjalan, ke kirikah, ke kanankah, atau ke belakangkah. Mungkin saudara harus mundur 1-2 langkah.
untuk memulai kembali usaha saudara. Mungkin saudara mengatakan seperti ini akan membuang waktu, akan membuang modal saudara. Tapi Tuhan katakan, lebih baik kamu mundur 2 langkah, dan kamu bisa lari 10 langkah. Amin. Kalau saudara tidak berpegang kepada Tuhan dan hukum-hukum Tuhan, kondisi akan semakin sulit. Kalau saudara bergerak di bidang jasa, dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Perhatikan orang yang tertindas. Dia mendatang kepada saudara untuk minta bantuan. Belas kasihan Allah harus ada dalam hidup kita. Bagi orang-orang yang di luar sana, yang mungkin engkau ada seorang pengacara, jadilah pengacara yang benar. Jadilah orang-orang yang memegang kebenaran, karena apa yang saudara putuskan hari ini akan menentukan apa yang akan datang di dalam kekekalan. Saya rindu saudara malam ini bersama-sama saya menyembah Tuhan. Kalau saudara merasa bahwa bisnis saudara di hari-hari yang lalu ada hal yang salah, melakukan bisnis dengan cara-cara dunia, mungkin saudara mengatakan saya nggak bisa full bikin pembukuan sesuai dengan apa yang diminta oleh pemerintah Indonesia. Berhenti. Lakukan kebenaran. Saudara akan diberkati dengan cara Tuhan. Jangan berpikir bagaimana caranya untuk saya bisa diberkati, bagaimana caranya agar usaha saya jalan. Bagaimananya itu urusan Tuhan. Mari kita nggak usah bantuin Tuhan. Dia spesialis sekali untuk menyelesaikan bagaimana. Yang harus saudara dan saya terima adalah seperti ini. Lakukan apa yang dia mau agar saudara dan saya lakukan. Ketika saya diminta Tuhan untuk mengumpulkan seluruh para marketplace, saya nggak terpikir, saya nggak punya banyak teman. Bagaimana ini bisa terjadi? Dan saya nggak mau pikir bagaimana caranya. Saya hanya berbicara kepada beberapa tim, Tuhan mau begini-begini, dan akhirnya jadi. Allah yang menjadikannya apa yang dia mau. Tugas kita, baik Tuhan, aku ini hamba-Mu, aku mau. Allah sedang membuka pintu lebar-lebar bagi saudara, bagi seluruh para marketplace. Mari Yohan, kita menaikkan pujian di hadapan Tuhan. I will come and bow down. Saudara periksa hati saudara sendiri. Bagaimana hatimu di hadapan Tuhan? Benarkah saudara menempati tempat yang tepat? Apakah saudara menjadi orang yang tepat? Apakah saudara sudah ada di waktu yang tepat? Apakah pekerjaan yang saudara pegang itu sudah tepat? Apakah saudara kemarin-kemarin itu melakukan kesalahan-kesalahan? Berkompromi dengan dunia untuk mendapatkan keuntungan, untuk mendapatkan klien atau lain sebagainya. Sehingga tidak mengandalkan Allah dalam segala hal. Malam ini, mari tersungkur di hadapan Allah. Katakan, Tuhan aku mohon ampun di hadapan-Mu. Aku rindu untuk berjalan di dalam kebenaran. Tuntun aku mau bawa masuk ke dalam seluruh kebenaran Tuhan. Apa yang harus kami kerjakan Tuhan, maka kami akan ada di situ untuk melakukan apa yang Allah mau. Mari naikkan pujian ini. Saudara menaikkan pujian ini di tempat saudara, dan Yohan akan menaikkan pujian ini, dan saudara akan dipimpin oleh Yohan. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence is fullness of joy. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. I will come and bow down at your feet, Lord.
Jesus. In your presence is fullness of joy. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence is fullness of joy. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence is fullness of joy. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. Satu hal, Om Bus, engkau akan dipercayakan untuk beberapa hal yang baru, dan kau akan harus mengusahakan tanah bagi Tuhan. Engkau harus mengusahakan tanah untuk perkebunan, untuk menanam sayur-sayuran, dan kau akan dipercayakan tanah untuk pertanian. Bagaimana engkau akan bergerak di dalam agrobisnis, bukan hal yang kecil dan yang mustahil, tetapi hal yang besar yang akan dipercayakan kepadamu. Dan kau akan menggandeng beberapa orang untuk melakukan agrobisnis secara modern. Dan bagaimana tangan Allah akan menerobos atas hidupmu di masa sulit ini. Di dalam 2 bulan ke depan, engkau akan menemukan itu. Dan engkau akan berkata, dari mana aku memodalinya? Dari mana permodalan itu akan didapatkan? Tuhan katakan engkau akan mendapatkannya. Dan engkau akan melihat bagaimana Allah bergerak di dalam hidupmu. Dan Tuhan katakan, hidup di dalam kekudusan. Lepaskan setiap hal-hal yang tidak kudus yang kau lakukan dari hari ke hari, dari hari ke hari. Lepaskan dan lepaskan kedaginganmu. Bukan waktunya dan masanya lagi engkau hidup bagi masa lalu, tapi engkau harus hidup bagi Kristus di masa depan. Allah yang akan menerobos di dalam bisnismu. Sekalipun engkau mengatakan ini sulit, tetapi kuatkan dan teguhkan. Karena Allah yang akan menolong engkau. Ada orang-orang yang di sini yang mengalami pemutusan hubungan pekerjaan. Saudara kebingungan. Situasi tidak memungkinkan bagi saudara untuk melamar ke beberapa tempat. Mungkin keluarga saudara membutuhkan saudara. Ada beberapa orang, ada 4 atau 3 orang yang saudara mengalami PHK. Tuhan katakan, engkau akan mulai usaha. Allah akan membuka satu pintu bagi engkau untuk engkau berusaha sendiri. Sekalipun engkau melihat itu peluang sangat kecil, tetapi itu akan diberikan kepadamu. Dan ada orang-orang yang lain di luar sana yang mengalami PHK. Ada seorang laki-laki yang betul-betul dia sangat putus asa. Dia tidak tahu bagaimana harus menghadapi hari-hari dia karena tanggung jawab dia sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami. Dan Tuhan katakan, engkau akan menemukan jalan keluar ketika engkau bertemu dengan pribadi Tuhan.
Engkau di dalam minggu ini, engkau akan menemukan pekerjaan itu, dan itu sebagai tanda bagimu bahwa engkau harus kembali kepada jalan Tuhan. Tinggalkan jalan yang lama dan kembali kepada jalan Tuhan. Apapun keputusanmu di hari lalu, putuskan dan berjalan kembali kepada Tuhan. Radikal bagi Tuhan. Dan engkau akan melihat bagaimana tangan Allah dalam hidupmu, dalam hidup anak-anakmu, dalam hidup keluargamu. Ada orang-orang yang memiliki, engkau adalah seorang pelaku ekonomi. Engkau harus mengalami satu keruntuhan di dalam usaha engkau. Karena situasi kondisi engkau tidak dapat berjalan, usahamu mandek, usahamu tidak berjalan, dan seluruh tagihan-tagihanmu juga tidak masuk, dan kau diperhadapkan dengan tagihan-tagihan yang harus engkau bayar. Ini bukan satu dua orang, ada pengusaha-pengusaha di sini, ada beberapa orang yang mengalami situasi mentok. Saudara tidak tahu bagaimana harus melakukannya. Saudara sudah cut cost, saudara sudah melakukan cut cost, saudara sudah melakukan banyak hal, pemotongan kiri kanan yang sudah saudara lakukan, tapi Tuhan katakan, mulai hari ini berlaku benar sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Berlaku benar sesuai hukum-hukum Tuhan, dan rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Dan izinkan Allah yang mengambil alih perusahaanmu. Izinkan dengan tangan Allah sendiri bagaimana Dia menyelesaikan kekacauan yang sedang terjadi di dalam hidupmu, di dalam usahamu. Ketika engkau menyerah kepada Tuhan, ada satu orang, ketika engkau menyerah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, engkau akan menemukan jalan itu, dan engkau dapat menyelesaikan semuanya dengan cara Allah, dengan cara yang luar biasa tanpa engkau pikirkan. Jangan mengolahnya dengan logikamu, karena Tuhan tidak bergerak dengan logika manusia, tetapi Dia bergerak melampaui akal manusia, yaitu iman, yaitu kasih, yaitu belas kasihan. Ada orang-orang yang hari-hari ini merasa stres, dan ada orang yang mau bunuh diri. Dengar, ada kabar baik. Allah mengasihi engkau. Allah mengasihi engkau, dan engkau akan mendapatkan jalan keluar. Jangan malah melakukan hal-hal yang bodoh di dalam hidupmu. Semuanya belum berakhir. Pengharapan itu ada di dalam Tuhan, di dalam hidupmu. Ada seorang wanita, dia ingin bunuh diri malam ini. Tuhan katakan, hentikan. Kasih karunia Allah turun atas hidupmu. Allah mengasihi engkau. Allah yang akan memberikan jalan keluar kepadamu. Allah yang akan menjadi jawaban dalam hidupmu. Allah yang akan memberikan jalan keluar bagi hidupmu. Dan 2 hari ke depan, engkau akan melihat bagaimana tangan Allah menolong engkau. Urungkan niatmu dan mohon ampun di hadapan Tuhan. Dan putuskan roh kematian yang ada di dalam hidupmu. Setiap orang-orang yang mengalami keputusasaan dan tidak memiliki pengharapan malam ini, Tuhan. Seluruh pengusaha, baik pengusaha yang kecil maupun pengusaha menengah dan pengusaha besar. Bapa, kami membawa mereka ke dalam tangan-Mu. Tuhan, lihat mereka. Ada orang-orang yang mereka harus menghentikan para karyawannya. Dan karyawan-karyawannya merasakan sakit hati atau merasa tertekan dengan situasi ini. Tuhan, kami datang kepadamu malam ini. Baik karyawan-karyawan, baik pengusaha tersebut. Angan Allah yang sendiri yang turun atas mereka. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memenuhi hati para karyawan tersebut di dalam nama Yesus. Sehingga mereka memiliki pengharapan itu di dalam Allah. Dan belas kasihan Allah turun atas pengusaha ini, Tuhan. Kemurahan hati turun atas pengusaha ini, Tuhan. Sehingga dia tidak memeras. Sehingga dia tidak membuat satu situasi lebih sulit lagi, Tuhan, bagi orang lain. Biarlah dia mau berkorban dalam situasi ini bagi orang lain, yang orang-orang yang lebih lemah. Dan ketika dia memutuskan, ketika saudara memutuskan, pengusaha itu memutuskan untuk mengorbankan bagian yang terbaik bagi hidupmu, bagi orang-orang banyak, maka itu adalah pintu bagi surga untuk memberkati saudara. Ada saudara yang berjualan kemana, saudara mendapatkan tekanan dari perusahaan. Mungkin saudara harus mendapatkan target, mungkin saudara hari-hari ini harus berjualan produk-produk, entah produk apapun, entah produk keuangan, produk asuransi, atau produk-produk
memiliki jawaban bagi target-target yang sedang saudara terima dari atasan saudara. Hari ini Tuhan katakan, ketika engkau mencari Allah, ketika engkau menjerit kepada Tuhan, dan membawa targetmu kepada Tuhan, dan membawa hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan, Allah sanggup membukakan tingkap-tingkap langit, memberikan berkat kepadamu, membukakan jalan kepadamu, sehingga jalan-jalan yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin, yang tadinya hutan lebat, tidak ada satu jalan pun sehingga engkau tidak memiliki jalan untuk melaluinya, Tuhan akan membuat jalan. Itu yang akan menjadi bagianmu. Hanya satu, Tuhan berkata, kasihi Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Hiduplah benar. Saya rindu untuk mendorong saudara malam ini untuk mengusahakan tanah bangsamu. Allah memanggil Indonesia untuk menjadi negara agraris. Namun, panggilan ini tidak didengar dan tidak dilakukan oleh para marketplace, orang-orang yang takut akan Allah. Namun hari-hari ini Allah akan membangkitkan para marketplace untuk bergerak menuju kepada apa yang Allah mau bagi bangsa ini. Engkau yang harus mempeloporinya, engkau yang harus bergerak, berjalan ke sana. Sehingga ketika masa kelaparan, masa kesulitan, di hari-hari yang akan datang, para marketplace yang takut akan Tuhan sudah dapat mengatasinya dan menopang bangsa ini. Allah akan membangkitkan para marketplace untuk melihat peluang-peluang bisnis yang baru atas Indonesia. Engkau akan diberikan ketajaman bisnis, sense bisnis yang besar, sehingga engkau dapat melihat peluang mana yang memang Allah berikan kepadamu. Tapi hati yang tulus, hati yang murni, yang Allah cari. Ketika engkau mendengarkan perkataan ini, ketika engkau memiliki ketulusan hati, memiliki kemurnian hati, Allah ingin mengambil engkau, Allah ingin memakai engkau menjadi alatnya. Dan bergeraklah di dunia pendidikan, bukan saja di kota-kota besar, bukan untuk meraup segala keuntungan yang besar, tetapi bangun bangsamu di kecamatan-kecamatan, di kelurahan-kelurahan, di kota madya, sehingga pemerataan pendidikan menjadi sama dari kota sampai daerah. Para marketplace, orang-orang yang takut akan Tuhan harus berbaris mempelopori ini atas bangsamu, harus ada di depan, di dalam kegerakan atas bangsa ini, sehingga takut akan Allah melanda bangsa ini melalui engkau. Engkau harus membangun kerajaan Allah melalui bisnismu. Engkau harus membangun tubuh Kristus melalui bisnismu. Ada orang-orang yang hari-hari ini tidak memiliki apapun. Modal tidak punya. Kemampuan tidak ada. Tapi hidup harus berjalan. Engkau tidak tahu apa yang harus engkau lakukan. Semuanya serasa sempit, duniamu sempit dan duniamu tidak dapat bergerak. Namun Tuhan katakan, mari datang kepadaku, hai engkau yang lemah, letih, lesu, dan berbeban berat. Allah akan memberikan kelegaan kepadamu. Allah sanggup, Allah terlalu sanggup membukakan tingkap-tingkap langit, dan kau akan dipertemukan dengan orang-orang yang tepat untuk memulai usaha yang tidak pernah engkau pikirkan sebelumnya. Ada 2 orang, perempuan, satu janda, dan yang satu bukan janda. Engkau akan dipertemukan dengan orang-orang yang tepat, sehingga engkau melihat ada peluang bisnis. Dan engkau akan berjalan di dalam bisnis itu, tetapi dengar, jangan menyerahkan secara penuh kepercayaanmu kepada orang yang menawarkannya. Tapi tunjukkan ketulusanmu, tunjukkan kebenaranmu di dalam Kristus, sehingga engkau memperkenalkan Kristus kepadanya, dan membawa dia kepada Kristus. Dan engkau akan masuk kepada usaha yang baru. Dan saya melihat ada orang-orang mungkin tidak ada di Zoom ini.
engkau terpuruk dengan satu situasi, sepertinya dia bermain di properti. Engkau mengalami satu kebangkrutan, engkau mengalami satu stuck, engkau mengalami krisis keuangan, dan engkau dimintai pertanggungjawaban. Jangan lari kepada keputusasaan. Allah memanggilmu malam ini. Jangan lari kepada keputusasaan. Mari datang kepada Tuhan. Tekuk lututmu. Taruh kepalamu di bawah, di dekat kakimu. Dan katakan, tiada lain, tak seorang pun seperti Engkau Yesus yang sanggup menolongku. Jalan-jalan di depanku tertutup. Tiada lain, tak seorang pun seperti Engkau Tuhan. Dan Allah akan menyelamatkanmu. Di 2 minggu ke depan Allah akan menyelamatkan keuanganmu. Dan ketika engkau mengalami itu, beritakan nama Yesus dimanapun engkau berada. Beritakan nama Yesus. Nyatakan Yesus Tuhan di dalam hidupmu. Perkatakan Dia adalah yang melakukan segala yang mustahil di dalam hidupmu. Ada orang, saya melihat ada sekelompok anak-anak muda yang tidak memiliki pengharapan karena engkau putus sekolah. Karena situasi orang tuamu tidak memungkinkan engkau untuk melanjutkan sekolah. Dan engkau juga tidak dapat bersekolah karena situasi hari-hari ini. Allah katakan, masih ada pengharapan di dalam Tuhan. Masih ada pengharapan di dalam Kristus, nak. Aku memanggil engkau malam ini berpaling kepada Tuhan. Dan Allah akan memberikan pengharapan dan jawaban di dalam hidupmu. Allah akan membukakan pintu-pintu bagimu. Sehingga engkau dapat tetap melanjutkan sekolahmu. Namun, serahkan hidupmu bagi Allah. Dan Dia akan menguasai hidupmu dan akan membawamu kepada tempat-tempat di mana engkau tidak pernah memikirkannya sebelumnya. Pak Budi, Allah memiliki rencana yang besar atas hidupmu. Engkau belum selesai. Mungkin di hari-hari yang lalu ada banyak kegagalan demi kegagalan di dalam bisnismu. Ada banyak hal-hal yang bodoh yang engkau lakukan di hari-hari yang lalu. Tapi di masa sulit ini, di mana segala sesuatunya tidak memungkinkan, Allah membuka jalan bagimu. Ada 2 jalan bisnis yang sedang Allah buka bagimu, Pak Budi. Jalan itu sepertinya sangat remang-remang, tidak terlihat dengan jelas, tapi itu jalan yang diberikan Allah bagimu. Dan kau akan melihatnya, kau berjalan ke sana demi nama Tuhan. Sertakan Tuhan. Dan katakan kepada istrimu, katakan kepada anakmu, mari keluargaku berjalan bersama dengan Allah melalui kedua jalan ini. Maka Allah akan membuktikan dirinya di dalam hidupmu, Pak Budi. Dan bagaimana engkau akan ditegakkan kembali di tengah-tengah rumah tanggamu sendiri. Karena Allah, karena kasih karunia Allah, karena kuasa Allah, karena belas kasihan Allah. Mari kita naikkan pujian haleluya, haleluya dengan nada Amazing Grace.